Jumpa lagi di channel Berbagi Bersama Sahabat Sentra. Nah, kali ini kita jumpa lagi dengan Mas Trianto. Mas Trianto, apa kabar Mas Trianto? Sehat, Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Trianto. Nah, Mas Trianto, ini terkait dengan Nur Firdaus Travel. Sempat di video sebelumnya kita banyak berbincang lah ya terkait dengan seperti apa Nur Firdaus Travel itu. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan makna itu. Apa itu makna perjalanan? Jadi hari ini insya Allah kita akan berbagi tentang perjalanan penuh makna itu. Perjalanan penuh makna itu ya. Jadi apa sih yang diberikan oleh pelayanan oleh Nur Firdaus Travel sehingga kita mempunyai tagline perjalanan menuju penuh makna. Perjalanan penuh makna ya, tagline itu ya, tagline. Nah, seperti apa Mas Tri? Boleh nanti bisa berbagi dengan sahabat Sentra. Seperti apa sih perjalanan penuh makna itu? Jadi sahabat Sentra sekalian yang dimanapun berada ya. Jadi kami dari Travel itu ada perjalanan tentang umroh dan halal tour. Nah, yang dimana nanti untuk perjalanan umroh sendiri itu kita berbeda dengan yang lainnya, yaitu bagaimana nanti sebelum para jamaah atau para jamaah umroh yang ingin berangkat menjalankan ibadah umroh itu kita siapkan terlebih dahulu gitu. Maksudnya nggak ujuk-ujuk langsung kita berangkat terus ini, tapi juga dari Nur Firdaus Travel akan ada beberapa serangkaian acara yang sebelum kita berangkat itu ada seperti persiapan dan juga persiapan seperti apa? Ini terkait dengan umroh ya. Jadi perjalanan penuh makna itu menyangkut semua bisnis yang ada di Nur Firdaus Travel ya, baik itu umroh ataupun halal tour itu ya. Nah, jadi untuk kawalan itu kita umroh ya. Umroh dulu. Untuk umroh. Nah, di umroh itu jadi sebelum kita berangkat, untuk para yang bagi siapapun yang mendaftar untuk jadi jamaah umroh di Nur Firdaus Travel itu, kita akan persiapkan segala sesuatunya untuk sampai dia di hari keberangkatan dan menjalankan ibadahnya dengan sempurna seperti itu. Maksudnya dengan benar lah dari secara syariat dan juga secara itu kita berikan pemahaman dan tentang pengetahuannya. Jadi nanti adapun sebelum kita maksudnya Mas Tri, ini kan kawan-kawan sahabat Sentra juga di awal tadi mesti dipersiapkan segala sesuatunya. Nah, terkait dengan mempersiapkan segala sesuatunya itu seperti apa Mas Tri? Karena kan kawan-kawan Sentra juga ada yang belum pernah ikut umroh gitu kan. Yang pasti untuk pertama itu kita kita pastikan para jamaah itu memiliki paspor. Memiliki paspor. Itu paspor sudah jamaah mesti memiliki paspor ya? Iya, karena kan kita ingin melakukan perjalanan ke luar negeri, jadi harus memiliki paspor. Nah, selain itu juga kita akan mengadakan yang namanya untuk persiapan itu biasanya kalau orang banyak mengetahui ini adalah manasik umroh. Manasik? Iya, jadi manasik umroh itu seperti gimana? Jadi manasik umroh itu adalah bagaimana kita memberikan pengenalan atau pengetahuan tentang umroh, bagaimana kita menjalankan tata cara umroh yang baik dan tertib yang baik dan benar. Gitu. Jadi kan mungkin banyak ya orang tuh nggak tahu nih, dia tuh taunya oh iya orang-orang pengen taunya umroh, tapi kan juga nggak tahu nih sebenarnya umroh itu ibadah seperti apa sih kan kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk sahabat Sentra sekalian, secara bahasa umroh itu sebenarnya itu ziarah ya. Nah, tapi kalau secara syariat umroh itu melakukan serangkaian ibadah yang dimana itu adalah terutama kita niat ihram, kedua kita tawaf, ketiga kita sa'i, dan terakhir kita tutup dengan tahallul. Ya. Jadi kalau jadi ada empat ya. Ada 4 hal ya. Ya, jadi pertama itu niatkan untuk mikot, terus tawaf, sa'i, tahallul. Ada 4 ini. Ya. Nah, untuk jadi penyempurnanya itu tertib. Jadi urutannya harus benar nih, dari pertama kita harus niat dulu. Terus yang kedua kita harus melakukan yang namanya tawaf. Terus yang ketiga kita sa'i, dan yang terakhir kita tahallul.
Tahalul. Nah. Nah, itu dari yang niat ya. Yang kedua itu tadi Tawaf. Nah, itu seperti apa? Jadi gini, kalau kita bedah secara satu persatu kan enggak ya. Jadi untuk sahabat sentra sekalian untuk menambah pengetahuan tentang ibadah umroh. Ya. Jadi 4 hal ini tidak langsung kita lakukan 4 ini. Ya, jadi untuk melakukan 4 ini supaya kita juga karena kita berkesempatan kita melakukan ibadah umroh, itu kan kita nggak langsung melakukan yang dimana namanya ibadah umroh. Ya, tadi kan secara bahasa umroh itu kan berziarah. Ya. Jadi untuk para jamaah umroh biasanya dan rata-rata jamaah Indonesia itu ketika ingin beribadah umroh pasti yang selalu dituju untuk pertama kali bukan kota Mekah dulu untuk melakukan ibadahnya. Bukan kota Mekah Ya, dulu. tapi kita ke kota Rasulullah di Madinah. Di Jadi Madinah. kita melakukan ziarah dulu ke makam Rasulullah dan makam para sahabat yang ada di Madinah. Jadi nanti para jamaah umroh ini sebelum melakukan tadi serangkaian ibadah umroh yang poin inti ada 4 tadi, yaitu kita ziarah dulu ke Madinah. Nah, itu kita perjalanan itu berapa hari itu untuk kemarin 9 hari ya. Nah, untuk dari sisi program kan memang 9 hari ya. Nah, kurang lebih memang untuk perjalanan itu 9 hari berserta pulang perginya. Pulang pergi maksudnya termasuk kita berangkat dari Indonesia ke Saudi. Terus juga pulang Saudi itu kurang lebih totalnya 9 sampai 10 hari lah. 9 sampai 10 hari. Ya, jadi tapi untuk biasanya kita itu pertama itu adanya di Madinah selama kurang lebih 3 hari sampai 4 hari. Di Madinah itu kurang lebih 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari ya. Kalau untuk kegiatan di Madinah itu dimulai hari keberapa, Mas Tri? Biasanya apa yang dilakukan itu Nah, biasanya kalau untuk pertama kali para jamaah umroh datang itu nanti langsung setibanya di kota Madinah kita itu pertama kita lakukan check-in dulu ke hotel. Kita menaruh semua alat-alat perlengkapan kita atau alat-alat seperti perlengkapan pakaian yang sudah kita siapkan ya dari Indonesia. Nah, itu nanti kita masuk ke hotel, di check-in hotel. Setelah itu biasanya jamaah umroh di hari pertama ketika datang itu diberi acara bebas biasanya. Bebas itu bisa untuk istirahat. Tapi kita biasanya menganjurkan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Dan kita juga untuk pertama kali datang biasanya kita ajak itu langsung bukan untuk masuk ke wilayahnya kita mengunjungi tempat makamnya Rasulullah dulu secara yang dari luar dulu sebelum nanti kita akan kita agendakan di dalam, yaitu di tempat yang namanya biasa orang yang terkenal itu adalah Raudhoh. Raudhoh itu adalah tempat di mana mimbarnya Rasulullah sama jarak dari mimbarnya Rasulullah ke rumahnya Rasulullah. Itu namanya Raudhoh ya. Nah, jarak di antara itu ada namanya Raudhoh. Jarak di antara itu namanya Raudhoh. Ada satu tempat itu yang dibedakan karpetnya dari makam Rasulullah ke mimbar itu namanya Raudhoh. Dari makam Rasulullah ke mimbar itu namanya Raudhoh. Jadi Raudhoh ya. Nah, tapi di hari pertama dibebaskan ya. Kawan-kawan dibebaskan mau kemana dan diutamakan beribadah di Masjid Nabawi. Iya. Nah, nanti untuk sesi di Raudhohnya ini kita akan ada sesi khusus lah. Kita tentukan jadwalnya secara bersamaan. Jadi disepakati dulu secara bersamaan. Nanti selama kita di Madinah pasti kita ada satu sesi jadwal kita bersama-sama bareng-bareng untuk jamaah yang wanita. Nanti kita ada yang membimbing dari jamaah wanita dan jamaah laki-laki juga ada yang membimbing untuk apa sih yang mesti dilakukan di Raudhoh. Jadi ada arahan juga ya. Jadi ada arahan apa yang nanti akan dilakukan pada saat Raudhoh ya. Tapi sebelum ini Kang ya, sebelum juga para jamaah umroh ini menginjak maksudnya berada di kota Madinah ataupun di Mekah, ketika di Indonesia pun kita sudah persiapkan mereka secara bekal pengetahuannya terlebih dahulu gitu. Jadi praktek ya. Jadi udah ada yang namanya tadi itu manasik istilahnya. Manasiknya itu kita kalau di Firdaus Travel itu ada 2 kali. Ada 2 kali yang disiapkan oleh Firdaus Travel. Iya, pertama memang manasik secara utuh full itu
dalam satu hari kita agendakan bagi jamaah yang ingin berangkat umroh melalui Nur Firdaus Travel itu kita akan berikan namanya pelatihan manasik terlebih dahulu, persiapan dan pengetahuan itu selama 1 hari full. Dan nanti ketika itu selain pengetahuan praktek juga. Iya, praktek juga. Dalam 1 hari itu. Iya. Praktek full selama praktek dari nanti pada saat di kegiatan umroh di sana. Iya, jadi dari hari pertama sampai hari 9 full 1 hari itu. Dalam 1 hari full itu benar-benar para jamaah umroh ini kita bekali benar-benar pengetahuan apa yang mesti dilakukan di kota Madinah seperti apa. Hari pertama kita mau ngapain, sampai di hari kita pulangan. Termasuk nanti kita bagaimana menjalankan ibadah umroh di kota Mekah itu di Masjidil Haram. Itu kita benar-benar kita berikan secara detail untuk pengetahuannya dan bagaimana cara prakteknya. Jadi nggak cuma sekedar pengetahuan yang kita berikan, tapi bagaimana kita mempraktekannya. Termasuk kita untuk para bapak-bapak jamaah laki-laki ya, itu kita praktekkan bagaimana dia menggunakan ihram yang benar dan baik. Jadi ada prakteknya bagaimana ternyata penggunaan kain ihram pun itu perlu kita praktekkan terlebih dahulu. Dipraktekkan ya. Bagaimana menggunakan kain ihram yang benar ya. Iya, betul. Nah, jadi tadi karena saya bilang tadi Kang Liga, kita ada 2 kali pembekalannya manasik ini. Yang pertama adalah tadi manasik secara utuh full. Dan yang kedua, kita ada yang namanya pengulangan pengetahuan ini di kala kita sebelum keberangkatan. Jadi sebelum kita menuju berangkat ke Saudi itu jadi berapa jam sebelum kita berangkat itu kita sama-sama semuanya kita berkumpul di satu titik kumpul di hotel dekat bandara. Nah, di situ kita berikan pembekalan kembali untuk mengingatkan kembali pengetahuan. Untuk mengingatkan kembali pengetahuan pada saat sebelum keberangkatan sebelum kita melakukan keberangkatan kita berikan pembekalan lagi untuk supaya nanti jamaah umroh ini benar-benar memahami apa yang mesti dilakukan dalam saat melakukan ibadah umroh supaya ibadah umroh yang dilakukan ini itu bisa dilakukan secara baik dan benar dan tertib. Secara baik, benar dan tertib ya. Nah, setelah udah kita itu kan kita jadi tahu nih, oh ternyata hari pertama di Madinah. Jadi nanti paling dari sisi itu kita hanya tinggal koordinasi aja. Dan jamaah umroh biasanya sudah tahu nih hari pertama kita karena tadi sudah ada pembekalan 2 kali itu. Nah, jadi sebelum kita melakukan ibadah umroh biasanya kita memang memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi di kota Madinah. Nah, selain kita memperbanyak ziarah juga ke makam Rasul, nanti juga kita akan adakan namanya city tour. City tour itu kita city tour itu ya mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah yang ada di kota Madinah. Contohnya misalkan kebun kurma. Itu di hari keberapa? Biasanya kita lakukan itu di hari ketiga atau hari kedua di kota Madinah. Saat kita berada di kota Madinah di hari kedua atau di hari ketiga. Di hari kedua atau ketiga. Iya. Jadi tatkala jamaah umroh sudah karena ada perjalanan secara melalui pesawat perjalanan melalui menggunakan pesawat itu biasanya ada yang jet lag atau kita juga ada perbedaan waktu karena ada perbedaan waktu antara Indonesia dan Saudi. Biasanya kan di hari pertama kita adakan full istirahat. Full istirahat di hotel. Full istirahat itu maksudnya kita bebaskan para jamaah. Oh, istirahat boleh atau mau memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi juga nggak masalah. Nah, baru nanti biasanya kita di hari kedua itu baru kita ada namanya acara-acara dan agenda-agenda yang memang itu sudah dikemas oleh Nur Firdaus Travel. Ya, salah satunya nanti kita berkunjung ke tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Madinah. Seperti bagaimana nanti kita berkunjung ke masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah, itu Masjid Quba, ya, seperti itu. Oh, jadi ada ini ya, tadi city tour itu ya kita kunjungan ke tempat bersejarah yang ada di kota Madinah. Masjid Quba ya? Iya, Masjid Quba. Itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Seperti itu. Jadi sebelum Rasulullah itu membangun Masjid Nabawi, nah itu Rasulullah itu membangun Masjid Quba terlebih dahulu. Iya. Nah, ada berapa ini agenda itu di city tour? Kalau untuk di Madinah, sebenarnya kalau city tour mau di Madinah di Mekah itu kita adakan cuman 1 hari atau 1 hari aja, 1 hari full aja. 1 hari full di 1 hari full itu pun nggak full dari pagi sampai sore, karena
esensi sebenarnya kita untuk ada di kota Madinah atau di kota Mekah itu kita lebih memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, seperti itu. Iya. Jadi kalaupun kita situ kita hanya mengetahui bahwasannya di sini dulu tempat bersejarah, Rasulullah pernah ada di sini memberikan apa seperti itu. Dan contohnya nanti selain juga tentang kita ke Masjid Kuba, kita juga mengunjungi tempat di mana dulu di sini tuh terjadinya perang seperti itu. Kita melihat lokasi yang dulunya terjadi peperangan pada saat zaman Rasulullah. Jadi mengenalkan sejarah juga ya. Iya, seperti itu. Dan bagaimana kita juga selain kan kalau ya memang di sana kita lebih banyak berziarah karena di Masjid Nabawi itu juga ada satu komplek pemakaman di situ namanya pemakaman Baqi. Apa itu pemakaman Baqi? Pemakaman Baqi itu memang tempat sebuah pemakaman yang dekat dengan Masjid Nabawi gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah tempat pemakaman yang memang dari dulu sudah ada gitu. Dari di mana di kota Madinah ini tempat pemakamannya di pemakaman Baqi ini. Jadi di situ selain juga banyak yang telah dimakamkan di situ, ada salah satunya kita para sahabat-sahabat Nabi zaman dahulu ada yang salah satu juga dimakamkan di situ. Jadi ada nanti juga kita berkunjung juga ziarah juga ke bagaimana kita berziarah ke para syuhada Uhud yang dulu kita kenal dengan perang Uhud. Nah, karena dulu pernah perang Uhud, kita nanti berkunjung ke di mana tempat para syuhada Uhud itu dimakamkan. Kita berziarah di situ. Nah, setelah sudah melakukan ada di kota Madinah ini dan kita sudah memperbanyak ibadah di kota Madinah dan kita udah karena kita saking di tempat yang mulia ini ada di Madinah dan kita berdekatan langsung dengan kebetulan ada makam Rasulullah di situ. Jadi memang kita benar-benar memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Nah, setelah itu selain itu kita adakan lagi sebelum kita menuju ke Makkah, yaitu pada malam harinya kita akan melakukan persiapan di hotel untuk mengingatkan kembali tentang bagaimana pelaksanaan ibadah umroh. Mengingatkan kembali tentang bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah umroh di Mekah nanti. Di ibadah umroh di Mekah, dan kita akan berikan pembekalan lagi itu di hotel ketika kita di Madinah. Jadi selalu diingatkan ya. Iya, jadi kita ingatkan bagaimana. Jadi kita berikan kepada jamaah umroh pada saat kita akan melakukan ibadah umroh. Nah, untuk itu kita harus melakukan apa aja, itu kita ingatkan kembali. Kita berikan pembekalan kembali. Bagaimana kita tanya kepada jamaah umroh apakah sudah memahami atau belum, karena ini adalah sebuah ibadah yang sangat sakral dan ada aturan yang perlu kita perhatikan seperti itu. Ada tata caranya ya. Nah, nanti Mas Tri, kalau untuk ini kan jemaah kita ada laki-laki dan perempuan ya. Dalam hal terkait tadi penyampaian tata cara yang akan nanti kita persiapkan, apa yang akan dilakukan pada saat di Mekah nanti atau di Madinah nanti, itu semuanya ini dalam satu grup rombongan tur atau dipisah laki atau perempuan gitu? Kalau tatkala kita sedang pembekalan itu kalau kita sediakan tempat ya khusus untuk dalam satu ruangan atau aula itu nanti ada laki-laki, hanya beda tempat duduk aja laki-laki, tapi kita dalam satu ruangan gitu. Jadi nggak kita pisahkan laki-laki dan perempuan. Tapi untuk praktek kan ada praktek katanya nih. Nah, untuk praktek itu kan sebenarnya yang lebih agak butuh effort itu kan di jamaah laki-laki karena perlu menggunakan ihram. Nah, sedangkan kalau perempuan itu nggak perlu pakai ihram. Perempuan itu dibebaskan memakai pakaian apapun yang penting menutupi aurat. Dibebaskan ya. Apapun, dan nggak ada masalah kaitannya dengan warna seperti itu. Kalau untuk jamaah laki-laki kan karena kita harus berihram, jadi itu itu justru yang lebih kita harus persiapkan jamaah laki-laki. Walaupun memang jamaah perempuan juga penting gitu, tapi tidak serumit jamaah laki-laki karena masih memakai ihram. Dan dimana tatkala kita jadi kita langsung masuk aja nih Kang ya, terkait pemahaman bagaimana nanti kita umrah itu. Pertama kita harus niat. Kita harus mengambil niat ya, niat ihram itu. Nah, sebelum kita
untuk berniat atau berihram ini kita disunahkan terlebih dahulu untuk yang namanya mandi besar. Mandi besar pada saat di kota Madinah. Oh, di kota Di Madinah hotel ya. kita mandi besar dulu. Jadi tatkala hari ini waktunya kita akan melaksanakan ibadah umroh nih, kita akan melakukan perjalanan dari Madinah ke kota Mekah. Jadi sebelum kita melakukan perjalanan untuk menuju ibadah umroh, nah itu disunahkannya kalau bagi para jamaah itu untuk pertama mandi besar. Mandi besar ya. Setelah mandi besar, niat tadi sebelum niat. mandi besar. Sebelum mandi besar, terus kita menggunakan wangi-wangian. Menggunakan wangi-wangian. Iya. Kenapa kita lakukan sebelum niat? Karena nanti tatkala kita sudah melakukan niat umroh atau kita sudah melakukan niat ihram atau kita mengambil mikot, itu kita tidak boleh lagi menggunakan wangi-wangian. Oh, tidak boleh lagi tidak boleh lagi menggunakan wangi-wangian. Dan nanti ada beberapa larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan tatkala kita sudah mengambil niat atau mikot umroh itu. Ya, jadi ada beberapa sunnah itu tadi, yaitu mandi besar menggunakan wangi-wangian, terus juga membersihkan segala yang ada, mungkin kukunya belum dipotong apa seperti itu. Nah, kita bicara tentang niat. Nah, niat ini untuk umroh itu sebenarnya ada 5 tempat. Ada 5 tempat. Ada 5 tempat untuk mengambil untuk niat. umroh. Untuk mengambil niat umroh. Untuk mengambil niat umroh ada 5 tempat. Iya, ada 5 tempat. Tergantung. Saya baru dengar pasti ada 5. Iya, karena memang tergantung posisi kita berangkat dari mana. Okay. Jadi ada itu misalkan contoh ada penduduk Yaman, ada penduduk dari Najd atau penduduk Madinah, seperti itu, atau penduduk Syam seperti itu. Nah, nanti dari 5 tempat ini kan berbeda-beda. Nah, karena kita di Madinah, berarti kita mengambilnya yang biasa dikenal itu adalah di Masjid Bil Ali. Jadi Masjid Bil Ali. Iya, Masjid Bil Ali. Kita kan taunya ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya, kalau di Madinah ya. Nah, jadi ini Masjid Bir Ali ini memang dikhususkan untuk Masjid Bilal ya. Masjid Bir Ali. Bir Ali. Bir Ali ya. Nah, Bir Ali itu memang dikhususkan untuk kita melakukan pengambilan niat ihram atau mengambil mikot itu memang ada tempat-tempat khusus yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah dari zaman dahulu itu. Nah, salah satu kalau kita karena kita jamaah Indonesia seringan dari dari Madinah, jadi kita mengambilnya di Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali. Nah, untuk pengambilan niat sendiri, kita sebelum mengambil niat kita disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Bir Ali. Ya, jadi kalau bisa di Masjid Bir Ali itu kita memperbarui wudhu kita, terus kita wudhu di situ, terus kita sholat sunnah 2 rakaat, kita baru mengambil niat untuk umroh. Niat untuk umroh ya. Itu baik Allahumma umrohkan seperti itu. Nanti tatkala kita sudah melakukan niat, akan ada berlaku yang dimana namanya larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat umroh. Saat umroh. Contohnya laki-laki, jamaah laki-laki itu tatkala dia sudah mengambil niat umroh, itu dia dilarang menggunakan pakaian yang berjahit. Pakaian yang berjahit. Nah, kenapa dia harus menggunakan ihram? Karena memang dianjurkan atau memang syarat untuk kita melakukan umroh itu memang hanya 2 helai kain. Hanya 2 helai kain. Termasuk itu tidak menggunakan pakaian dalam. Kalau untuk jamaah umroh laki-laki ya, itu tidak boleh. Iya. Jadi kaos. Jadi benar-benar di tubuh itu cuma ada 2 helai kain, yaitu kain ihram itu tersendiri. Itu ada 2 kain untuk menutupi bawah kita dan atas kita. Dan untuk jamaah laki-laki selain itu tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Nah, tadi perbedaannya apa? Tadi boleh menggunakan wangi-wangian. Jadi kalau sebelum niat itu diperbolehkan. Oh, sebelum niat diperbolehkan. Nah, kalau sudah niat itu nggak boleh untuk menggunakan wangi-wangian lagi. Setelah niat tidak boleh tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Jadi untuk sahabat sentral nanti yang ingin melaksanakan ibadah umroh itu jangan lupa kalau untuk memakai wangi-wangian, terutama untuk para jamaah laki-laki itu sebelum mengambil niat umroh atau sebelum mengambil mikot, yaitu tatkala masih di hotel. Itu boleh mau kayak ihramnya diberi wangi-wangian, badan kita mau dikasih wangi-wangian, itu nggak masalah. Tapi tatkala kita sudah mengambil niat atau mikot, itu udah masuk larangan untuk menggunakan wangi-wangian. Larangan menggunakan wangi-wangian. Terus yang berikutnya dilarang menggunakan kaos kaki atau menutupi mata kaki.
Nah itu nggak boleh karena memang di tubuhnya jamaah laki-laki ini hanya benar-benar hanya 2 kain aja, 2 helai kain yang harus menutupi ini. Yang harus menutupi. Iya. Alas kaki gimana Pak Stri? Alas kaki harus sendal. Alas kaki harus sendal. Nggak boleh sepatu, karena sepatu itu kan menutupi keseluruhan. Oh. Nah ini harus sendal. Diwajibkan sendal, karena supaya terlihat ini Kaki kita terlihat ya, mata kaki kita. Kan kalau kita pakai sendal kan kita hanya melindungi telapak kaki kita aja yang bawah gitu kan. Ya. Itu nggak jadi masalah. Seperti itu. Nah terus yang berikutnya kita tidak boleh menggunakan penutup kepala atau seperti misalkan topi, peci itu nggak boleh. Tatkala kita sudah berikhram itu dilarang. Dilarang ya, Iya. ketutup kepala ya. Iya. Nah untuk jamaah perempuan larangannya itu dilarang menggunakan yang biasanya orang mungkin jamaah wanita ada yang pakai cadar gitu. Itu nggak boleh. Tatkala sudah mengambil niat mikot itu dia itu nggak boleh ya? Iya tidak boleh menutupi wajah. Wajah Nggak untuk boleh. wanita nggak boleh. Iya termasuk. Cadar. Iya. Termasuk menggunakan cadar itu nggak boleh. Terus yang kedua juga tidak boleh menggunakan sapu tangan. Saput Iya, tangan. iya. Sarung tangan tuh nggak boleh. Maksudnya apa namanya itu sarung tangan. Oh, sarung tangan. Untuk tangan nggak boleh, iya nggak boleh. Oh, Karena ada juga biasanya jamaah wanita menutup ini. Jadi untuk jamaah wanita itu untuk berikhramnya itu cukup menggunakan pakaian yang menutup aurat. Kecuali 2 daerah yaitu telapak tangan dan wajah. Yang lainnya harus tertutup. Iya, bebas menggunakan pakaian apapun yang penting tertutup. Tertutup ya, kaki, kaos kaki. Ya. Kaki, pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki, pakai wajib. Itu. Karena harus menutupkan aurat kan. Aurat, nah, itu, ya. nah itu larang. Dan juga tidak boleh menggunakan wangi-wangian sama. Sama juga ya. Setelah melakukan niat untuk umroh. Nah, terus yang berikutnya niat larangan untuk keduanya nih yang nggak boleh dilakukan sama jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Yaitu yang pertama apa? Ini khusus suami istri. Nggak cuma suami istri. Nggak cuma suami istri. Laki-laki dan perempuan. Yang pertama dia nggak boleh tatkala sudah mengambil niat itu di hatinya memiliki dendam. Terus juga ataupun dia nanti ternyata selama perjalanan itu ngelakuin gosip ataupun ngomongin orang itu udah nggak boleh seperti itu. Jadi selama perjalanan itu dianjurkan mereka itu membaca kalimat zikir. Nanti dibimbing oleh Pak mutawif kita yang ada di sana. Mutawif ya, istilahnya pemimpin ya. Ya pembimbingnya lah ya. Pembimbingnya ya. Gitu. Nanti dan itu mungkin ada yang membaca Asmaul Husna atau membaca istighfar seperti itu. Nah ini nanti tinggal nyamannya jamaah ini atau seperti apa gitu. Nah terus yang jamaah berikutnya tidak boleh membunuh hewan. Tidak boleh membunuh hewan. Iya, termasuk semut tuh nggak boleh dibunuh. Apapun tatkala kita sudah mengambil niat mikot itu kita benar-benar tidak boleh membunuh. Nyamuk pun nggak boleh ya, Mas Tri ya. Disarankan. Pokoknya segala hewan aja ya. Ya, apapun yang ada di jalan itu benar-benar kita tidak boleh membunuh. Sebenarnya larangannya itu kan tidak boleh berburu. Nah, tapi untuk supaya berburu berarti kan dalam artian ini membunuh hewan atau mana. Harapannya jangan sampai kita. Nanti tatkala kita melanggar semua ini, kita akan dikenakan namanya dam. Dam, dam itu apa? Nah, dam ini sebuah itu apa? bentuk, Denda. Betul denda. Bentuk denda. Bentuk denda. Pembayarannya untuk dam sendiri, apakah dalam bentuk mata uang ataukah dalam bentuk ibadah lain atau seperti apa kalau dam? Nah, kalau untuk di ibadah umroh ini dam tersendiri itu biasanya dinilai dengan 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Iya, atau dengan 1 ekor kambing atau yang kalau itu berbentuk nilai uang senilai dengan 1 ekor kambing. Senilai dengan 1 ekor kambing. Kita anggaplah 1 ekor kambing di Indonesia ini 2,5 juta ya berarti senilai seperti itu 2,5 juta. Kayak gitu. Dan tadi larangan kedua termasuk kalau ada suami istri dia tidak boleh melakukan hubungan dulu, hubungan badan ataupun berhubungan apapun bersentuhan yang nanti akhirnya menimbulkan syahwat itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Iya. Itu dilarang ya. Nah, kira dari setelah kita lihat ini kita menjaga menjaga niat kita ini sampai sampai kita di Masjidil Haram benar-benar kita menjaga larangan-larangan ini jangan sampai kita lakukan. Setibanya kita di Mekah, di Masjidil Haram. Ini di Mekah hari keberapa nih? Biasanya tuh hari keempat atau hari kelima. Hari keempat atau hari kelima ya biasanya. Ya, itu tergantung apa? Tergantung masing-masing travel tuh berangkatnya di hari keberapa karena biasanya itu masuknya di hari keempat atau di hari kelima. Atau menuju dari hari keempat menuju ke hari kelima. Karena biasanya kalau jamaah Indonesia itu melakukan ibadah umroh itu mengambilnya di malam hari. Jadi kita dari Madinah itu berangkatnya siang hari. Dari Madinah siang. Jadi nanti sampai di Masjidil
Haram atau di kota Mekah itu malam Oh, hari. jadi Masjidil Haram atau Mekah itu malam. Perjalanannya pakai ini. Ada bis. ya, nah untuk darat. Ada yang saat ini masih menggunakan bus atau bisa menggunakan kereta cepat. Oh, ada kereta cepat. Ada kereta cepat sekarang. Nah, tergantung teman-teman nanti dari masing-masing. Biasanya masing-masing travel ini memiliki paket tersendiri lah. Kalau di Nur Firdaus Travel punya 2 paket, yang mau pakai bus ada, yang pakai kereta cepat ada. Ya, jadi Jadi ada. nanti pilihannya ada di masing-masing jamaah tersendiri. Ya, seperti itu. Nah, sesudah sampainya di kota Mekah dari Haram, biasanya kita itu menyiapkan tenaga kita makan malam dulu di hotel, sambil dalam kondisi kita makan malam ini kita juga tetap harus menjaga nih, karena kita sudah mengambilnya tadi. Ya. Misalkan tangan kita kotor, kita nggak boleh tuh cuci tangan pakai sabun, karena kan sabun wangi. Oh. Ya, jadi benar-benar kita cuci benar-benar hanya membersihkan aja. Membersihkan aja pakai air gitu ya. Dan kita benar-benar menghindari yang wangi-wangian lah. Hindari wangi-wangian. Nah, termasuk ataupun kita nanti ke toilet, itu kita harus memperbaharui wudhu kita. Nah, setelah kita selesai makan malam, kita lanjut untuk persiapan kita melakukan serangkaian ibadah umroh yang berikutnya. Tadi kan pertama kita sudah niat. Yang kedua kita akan melakukan yang namanya tawaf. Tawaf. Nah, tawaf itu boleh Mas. Jadi tawaf itu yang dimana ibadah umroh yang berupa tawaf itu kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Oh, itu yang dimaksud tawaf. Ya. Ini kan bagi kawan-kawan yang belum pernah tahu apa itu tawaf, seperti apa yang mesti dilakukan pada saat tawaf, mengelilingi 7 kali. Ya, kita Ka'bah, kalau kita melakukan tawaf ini kita akan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 7 kali. Nah, nanti untuk tawaf tersendiri ini kita mulai pertama itu nanti ada, kalau kita untuk jadi gini, sahabat sentral sekalian, untuk di Masjidil Haram, kalau kita ingin masuk beribadah umroh, itu ada jalur khusus yang memang kita untuk melakukan ibadah umroh. Ada jalur khususnya ya? Jalur khususnya kita untuk melakukan ibadah umroh. Jadi kita harus masuk memang lewat pintu itu gitu. Karena pintu itu akan mengarahkan kita menuju titik awal kita start melakukan tawaf. Yaitu lurus, dimana kalau kita melakukan titik awal start untuk tawaf itu segaris lurus dengan yang disebut dengan itu Hajar Aswad itu. Oh, garis lurus ya? Iya. Mulai dari Hajar Aswad ya? Ya, Hajar Aswad itu yang itu. Jadi simetris lurus, nanti kita dari sisi bangunan Ka'bahnya itu lurus dengan Hajar Aswad, dan biasanya di atas itu ada lampu hijau. Lampu hijau ini penanda, kalau di situ tuh garis setarnya. Setar untuk melakukan ibadah tawaf, setar dan berakhirnya nanti akan di garis itu. Di garis itu ya. Di lampu ada tandanya lampu hijau. Kayak ini ya, kayak lampu lalu lintas itu. Ya, hijau. Tapi dia lampunya hijau terus aja. Karena itu untuk penanda aja. Nah, nanti kita dari situ kita mulai, karena kita sudah niat, kita langsung masuk ke serangkaian tawaf itu, kita langsung membaca apa yang kita perlu baca. Biasanya dikembalikan lagi jamaah umroh ini nyamannya, karena kita ada buku panduannya, boleh dibaca, atau memang hanya ingin memuji dengan Asmaul Husna aja, itu pun juga boleh. Jadi kita dapat buku panduannya juga ya. Iya. Dapat panduan, kita boleh baca untuk diamalkan, atau kita membaca Asmaul Husna. Kita memuji Allah. Memuji Allah. Nah, kita lakukan ibadah tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Nah, dari perjalanan tadi start itu sampai ke titik namanya nanti diberitahukan di Rukun Yamani, itu kita dari Rukun Yamani ke titik awal start lagi, itu kita membaca doa yang biasa dikenal doa salat jaga. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, itu kita membaca itu di Rukun Yamani. Rukun Yamani. Iya, jadi kan setiap sisi Ka'bah itu ada sebutannya gitu. Jadi ada Rukun Yamani, terus di sisi ini kan Rukun Yamani itu bersebelahan dengan yang ada Hajar Aswad, terus ada pintu Ka'bah. Nah, jadi di sepanjang Rukun Yamani ini kita membaca doa salat jaga. Nah, nanti ketika kita sudah masuk lagi ke titik start lagi, nah kita memuji Allah lagi. Begitu terus sampai 7 kali. Gitu. Nah, karena memang kondisi di Masjidil Haram, terutama di Ka'bahnya ini penuh, jadi kita kan harusnya kita untuk start itu kita mencium Hajar Aswad, terus baru kita keliling.
Tapi karena ini kondisinya rame dan kebetulan juga Hajar Aswad ataupun bangunan Ka'bah kan ada kiswahnya tuh yang menutup kain itu kan wangi. Nah tadi kan kita juga punya larangan, kita nggak boleh nih kalau itu wangi. Nah jadi kita nanti dibimbing oleh mutawi itu cukup melakukan gerakan seperti ini, seperti itu. Jadi kita begini terus kita cium, lalu kita melaksanakan ibadah dalam kondisi dekat atau jarak jauh? Jauh. Ini jauh dari jarak yang memang agak jauh gitu. Karena kalau kita mendekat ke Hajar Aswad itu udah penuh orang yang ingin lagi mengantri. Nah, sedangkan kita kalau biasanya kita melakukan ibadah umroh, kita kalau nanti masuk ke situ keputarannya itu bisa jadi kita nanti kena itu melanggar yang tadi itu. Wangian ya. Karena kan Hajar Aswad itu wangi. Terus kiswah itu wangi. Tatkala tangan kita menyentuh, tangan kita pasti akan wangi. Nah, itu nanti daripada kita jadi ibadah kita kurang sempurna ya. Atau bukan gugur ya kan, tapi memang kita ada kita kurang sempurna karena kita melanggar kan ya. Nah akhirnya dari itu nanti dibimbing sama orang itu cukup dari jauh kita melakukan yang gerakannya seperti ini, terus kita bikinkan, terus kita melakukan ibadah tawaf sebanyak 7 kali. Nah setelah selesai 7 kali kita disunahkan untuk melakukan ibadah sholat sunnah 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Ya, Maqam Ibrahim berletak di mana? Di lurusan persis di depan pintu Ka'bah. Persis di depan pintu Ka'bah ya. Jadi di depan pintu Ka'bah itu ada satu bangunan, bukan satu bangunan kecil, kayak sebuah pilar gitu, kayak tugu gitu. Kalau kita biasanya orang Muslim kita tugu lah. Nah di dalam tugu itu ada Maqam Ibrahim. Jadi tandanya itu ada tuh di tugu. Depan pintu ya, persis. Di depan pintu. Lurusan pintu Ka'bah ada tugu ya. Ada kayak tugu kecil gitu, ada tugu. Nah itu isinya dalamnya itu Maqam Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah Maqam itu jejak kaki. Gitu. Jejak kaki. Iya kan Maqam. Bukan jadi makam. bukan makam ya, tapi jejak kaki. Iya, jejak kaki. Nah, biasanya di lurusan itu sudah disediakan juga tempat untuk sholat. Nah, jadi kita masuk ke tempat-tempat orang yang ada disediakan sholat. Ya. Nah, nanti di sini kita sholat sunnah 2 rakaat. Setelah kita melakukan sholat 2 rakaat, kita menuju langsung ke Bukit Safa Marwah. Yang dimana kita akan melakukan serangkaian namanya sa'i. Nah jadi nanti kegiatan seperti apa nanti di Bukit Marwah Safa Sa'i bolak balik. Nah jadi kalau berdasarkan untuk ini kan kita melakukan namanya sa'i. Jadi sebenarnya sa'i itu adalah kalau kita tarik secara sejarahnya itu adalah peristiwa di mana Bunda Siti Hajar bersama dengan bayinya itu Nabi Ismail yang ditinggal oleh Nabi Ibrahim di padang gurun yang antara berantem, maksudnya kita nggak tahu lah di situ belum terbentuk kota Mekah. Baru ada namanya Bukit Safa dan Marwah. Nah di mana tatkala waktu itu Nabi Ismail itu minta minum atau minta susu, sedangkan Bunda Siti Hajar ini tidak memiliki air dan tidak memiliki air susu. Nah dari makna dari sisi sa'i sendiri ini adalah harusnya kan kalau kita pikir-pikir nih kan bisa aja ya kenapa sa'i itu kan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah kayak gitu perjalanannya, kenapa enggak dari si Bunda Siti Hajar ini melakukan dari Bukit Safa kemana gitu benar-benar nyari sumber air gitu. Nah ternyata ini kenapa Mas Tri? Nah jadi kenapa perlu kalau ada ibadah sa'i ini, karena kita ternyata di sini ada makna tersendiri dari sejarah yang bisa kita petik dari Bunda Siti Hajar. Sebenarnya Bunda Siti Hajar itu melakukan perjalanan melakukan sa'i dari Safa ke Marwah itu yang dia cari itu bukan air, tapi sang pemilik air. Iya, jadi yang kita lakukan pun di saat kita menjalankan ibadah sa'i ini itu kita dari Safa ke Marwah itu kita melakukan banyak puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Makanya kenapa sa'i itu, kenapa kok Bunda Siti Hajar, kan pasti orang bertanya-tanya kan, kenapa kok Bunda Siti Hajar dulu melakukan perjalanan tuh 7 kali ya, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah ya, dan itu 7 kali bukan mencari air, tapi mencari pemilik dari sang pemilik air itu Allah Subhanahu wa taala, yang mana akhirnya tatkala beliau sudah melakukan itu, yang air itu tidak perlu dicari lagi tapi keluar dari hentakan kakinya Nabi Ismail, itu yang sampai sekarang ada air Zam-Zam seperti itu. Nah nanti jadi setelah kita selesai melakukan ibadah sa'i ini itu kita akan tutup. Nah tapi untuk jamaah laki-laki
di perjalanan dari ibadah sa'i ini dari Safa ke Marwah itu nanti ada satu tempat yang itu ditandakan dengan lampu hijau juga. Itu ada satu satu gerakan khusus jamaah laki-laki itu. Ini khusus jamaah laki-laki aja. Itu harus lari kecil. Dia nggak boleh jalan. Kan harusnya kan dari dari Safa ke Marwah itu kan jalan. Nah, tapi kalau untuk jamaah laki itu ketika sudah ada tanda lampu hijau di atas, nah itu berarti dia harus melakukan lari kecil ya. Itu jaraknya gimana? Jaraknya nanti ada ditentukan dari lampu hijau ke lampu hijau. Ada lampunya. Kurang juga. Lebih itu jaraknya kurang lebih 50 sampai 100 meteran lah. Sekitar situ aja. Jadi jaraknya nggak terlalu panjang, tapi itu harus melakukan lari kecil, nggak boleh jalan untuk jamaah laki-laki. Nah, dari setelah sudah serangkaian tawaf ini, nanti kita berakhir di Bukit Marwah karena kita dari Safa Marwah itu 7 kali, hitungan 7 kali itu dari Safa ke Marwah itu di 1, Marwah ke Safa itu 2. Nah, terus seterusnya sampai 7. Sampai dia berakhir di Marwah. Nah, di Bukit Marwah. Nah, tatkala sudah berakhir di Bukit Marwah, itu kita melakukan namanya tahallul. Nah, tahallul itu seperti apa, Mas? Tahallul itu adalah kita memotong sehelai rambut kita. Nah, kalau untuk perempuan itu sehelai. Perempuan 1 helai. Untuk laki-laki itu 3 helai atau 3 ruas yang kita itu disunahkannya seperti itu. Tapi untuk jamaah laki-laki jika ingin mengambil kesempurnaan itu bisa melakukan tahallul dengan cara menghabiskan seluruh rambutnya atau dicukur habis. Dicukur habis lah, bahasa dicukur habis ya. Jadi gini, ada sejarahnya dulu itu kenapa kok tahallul boleh yang tadi mengambil 3 helai aja, jamaah laki-laki ya 3 helai aja, atau kita bahasanya dicukur pelontos. Nah, jadi ada sejarah gini, dulu Nabi itu memiliki 3 doa. 3 doa khusus umatnya yang melakukan ibadah umroh ini atau ibadah haji tatkala melakukan tahallul. Jika kamu ingin mendapatkan 3 doaku, maka kamu lakukan pelontos. Jadi jika ingin mengambil 1 doanya saja ya itu cukup 3 helai. Jadi nggak ada untuk tahallul ini itu dikembalikan ke masing-masing jamaah umroh yang laki-laki. Mau dipelontos boleh, mau di 3 helai itu nggak apa-apa. Itu sudah 3 helai pun sudah menggugurkan. Tapi jika ingin menyempurnakan dan mengambil kebaikan dari doa Nabi tadi itu langsung seperti itu. Nah, itu kan tadi Kang lihat serangkaian ibadah umroh. Selebihnya nanti setelah ibadah umroh itu kita memperbanyak ibadah di Masjidil Haram seperti itu. Langsung dari ini tadi dari kegiatan di Bukit Marwah itu kita balik ke hotel. Jadi kalau jamaah laki-laki nanti pengen di pelontos, biasanya dibotak pelontos gitu, itu kita akan antar ke barbershop. Di barbershop. Barbershopnya itu ada di dekat sama hotel lah. Tukang cukur lah ya, dekat hotel. Nanti di situ bayar masing-masing, itu nanti dicukur, selesai kita balik ke hotel untuk bersih-bersih. Karena kita sudah untuk niat ihram kita atau niat umrah kita sudah tertunaikan. Oh, jadi batas tertunaikannya setelah kita tahallul itu ya, dan berakhir di Bukit Marwah. Seperti itu. Setelah itu pulang ke hotel baru bebas kegiatannya bersih-bersih. Nah, setelah bersih-bersih, setelah itu bebas acara mau ke ibadah. Nanti juga setelah itu kita biasanya kan itu tadi kan hari keempat atau hari kelima ya. Nanti di hari ke-6 atau di hari ke-7 itu kita akan adakan city tour di Kota Mekah. Iya. Nah, city tour di Kota Mekah ini nanti datang-datang kita mendatangi tempat-tempat bersejarah yang dulu pernah terjadinya perang juga atau di mana di sini ada makamnya para syuhada seperti itu. Oh, jadi selain tadi di Madinah juga kita ada city tour ya di Madinah. Nah, di Mekah juga ada ya. Nah itu tempatnya kemana aja? Nah, kalau di Mekah itu biasanya kita datangi tempat yang memang dilaksanakannya tempat haji, yaitu tempat wukuf di Padang Arafah. Iya, kita berhenti nih kalau di Padang Arafah. Karena Musdalifah dan Mina itu kan tempat hanya untuk bermalam lah ya, dan itu tempatnya biasanya tenda-tenda, itu kita lewatin aja dan kita berikan
sampaikan ke para jamaah bahwasannya nanti kalau jamaah sekalian melakukan ibadah haji itu akan melakukan wukuf di sini di Padang Arafah. Wukuf itu seperti apa? Wukuf itu seperti bukit tepatnya pada Arafah. Jadi kalau ibadah haji kan ada wukuf, nah wukufnya kan ini di Padang Arafah. Nah Padang Arafah itu berbentuknya bukit. Nah nanti kita ke tempat wukuf itu gitu, kita tahu oh ternyata kalau wukuf tuh tempatnya seperti ini gitu. Jadi kita lebih tahu oh kalau jamaah ini akan melakukan ibadah haji punya gambaran oh Padang Arafah itu seperti ini. Jadi benar-benar langsung di situ nggak ada pepohonan, benar-benar apa namanya medan itu gurun dan ada bukit, hanya ada gurun dan ada bukit, yaitu wukuf di situ. Nanti biasanya kan kalau jemaah haji gua bermalamnya di mana, di Musdalifah atau di Mina. Nah itu nanti Musdalifah dan Mina ini kita hanya lewat aja. Lewat itu kita ngelewatin oh ini ntar tenda-tenda yang akan digunakan kalau jamaah sekalian melakukan ibadah jamaah haji ini di sini bermalamnya. Jadi lebih menerangkan hal itu ya. Dan kita akan berhenti lama itu ya di Arafah, Arafahnya itu. Kita turun dari kendaraan turun ya. Dan opsionalnya kita ke itu apa namanya ke Gua Sur. Gua Sur Atau tempatnya dulu kan setiap Rasul atau Nabi itu kan tatkala dia ingin menerima wahyu biasanya itu ada satu tempat yang khusus. Nah Nabi Muhammad kita Rasulullah kita kan itu ada di Gua Sur. Di Gua Sur. Jadi untuk menerima wahyu ya. Nah tapi ini tempatnya opsional. Bagi jamaah yang memang kuat dan siap untuk menanjak kita fasilitasi. Biasanya kalau yang untuk tuat yang sudah sepuh ataupun kita nggak sarankan, kita hanya lewatkan aja oh nih Gua Sur dulu ditunjuk aja ya. Ditunjuk itu Gua Sur. Tapi bagi apa istilahnya peserta yang berniat pengen apa melakukan nanjak ke guanya ya kita fasilitasi ya ditemenin iya ditemenin bagi yang mau aja karena kan medannya ini mendaki kan ya nanti kita kasih tahu dulu kalau kuat silakan kalau enggak ya kita bisa masuk ke gua itu bisa masuk ya tapi kita kasih tahu dulu medannya benar-benar curam gitu. Nah itu selain tadi di bukit apa itu namanya di bukit Padang Arafah, terus di Musdalifah, terus di Gua Hiro ya, di Gua Hiro. Siapa lagi? Udah. Ya kalau di Mekah itu aja. Itu aja ya. Nanti selebihnya kita akan banyak mengeksplornya itu di sekitaran Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram ini kan bentar Mas ini masih kurang ini nih terkait dengan Musdalifah. Musdalifah itu apa Mas Tri? Jadi gini, kalau ibadah umrah itu kan kita cuma ada 4 serangkaian aja. Nah sedangkan kalau kita jemaah haji untuk para jamaah yang melakukan ibadah haji itu serangkaiannya agak lebih banyak daripada umroh. Kalau umroh kan bisa dibilang mungkin haji kecil lah ya. Nah kalau yang haji benar-benar haji kan dia selain tadi melakukan 4 ini, dia itu ada yang namanya dia harus wukuf. Wukuf di Padang Arafah ya. Di Padang Arafah dan dia harus bermalam di Musdalifah. Musdalifah itu nama tempat ya. Nama tempat untuk bermalam. Untuk bermalam. Oh itu Musdalifah. Sebenarnya sejarahnya ini banyak lagi tentang kalau kita kita mau gali lagi tentang bagaimana Musdalifah itu apa, nanti itu bisa kita gali lagi tatkala kita menjelaskan tentang haji. Nah karena kita di umroh itu sudah, jadi kita hanya mengetahui tempat-tempat itu aja. Oh ini kalau kita bermalam di Musdalifah. Oh jadi ya ditunjukkan lah ntar kalau haji besar, melaksanakan haji ini yang mesti tahapan yang mesti kita lalui ya. Ada kita mesti ke Arafah dan beberapa tempat. Baik, jadi sampai di situ ya untuk pelaksanaan umroh ya. Selebihnya kita perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah dan setelah itu banyak tawaf kita berbanyak tawaf di mengelilingi Ka'bah. Berbanyak tawaf ya. Iya. Baik, Mas Tri. Setelah itu beres pulang ke Indonesia. Ya, kita siap-siap pulang. Jadi sampai dengan tadi di Bukit Marwah ya untuk umroh ya. Iya. Baik kalau begitu Mas Tri. Mas Tri, terima kasih banyak. Mohon maaf sama-sama kan mengganggu waktunya. Lain waktu kita jumpa lagi, kita bincang-bincang lagi terkait bisnis yang digeluti oleh Mas Tri. Ya, baik.
Sahabat Sentra, semoga dengan bincang-bincang kali ini ada banyak ilmu atau banyak tambahan seperti apa sih umroh yang ada di Nur Firdaus Travel. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Mas Tri. Siap, sama-sama Kang Lia. Sahabat Sentra, jangan lupa like and subscribe. Yo 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 yo. Semangat. Wujudkan mimpimu, raih prestasimu. Semangat.